Kita awali bersama terlebih dahulu pengajian pagi ini yang berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Satu jam bersama dengan Ustaz Habibullah dan di akhir ceramahnya mohon didukung dengan doa. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Al-Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas melimpah nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau dan umat yang senantiasa istiqamah di dalam menempuh jejak beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah disebutkan oleh Ustaz Darwis tadi, bahwasanya untuk pagi hari kita akan jelaskan sifat wudu wassalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana praktek wudu yang benar dan bagaimana praktek salat yang betul-betul dipraktekkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, disebutkan di dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam kitabnya Mu'jamul Kabir, Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, awwalu ma yuhasabu bi abdu yaumal qiyamah as-shalah, idza salahat salaha sa'iru amalihi wa idza fasada sa'iru amalihi. Ketahuilah, sesungguhnya amal ibadah yang akan dihisab pertama kali oleh Allah nanti di yaumil qiyamah adalah ibadah solat kita. Ketika ibadah solat kita baik menurut Allah, ibadah yang lain dianggap baik oleh Allah. Tapi ketika ibadah solat kita telah dianggap buruk oleh Allah, maka semua ibadah-ibadah yang lain dianggap buruk pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya agar ibadah solat kita sempurna, kita harus memahami bagaimana praktek wudu yang sempurna dan bagaimana praktek solat yang sempurna. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam An-Nasai dengan sanad yang sahih, Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, innal abda la yusalli salah ma yuktabu lahu minha illa usuruha tusuha sumunuha subuha sudusuha humusuha rubuha sulusuha wa nisfuha. Sungguh ada seorang hamba yang dia ini menegakkan solat, tetapi dia tidak mendapatkan pahala solat kecuali 1/10-nya, 1/9-nya, 1/8-nya, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3. Dan rata-rata kita ini hanya dapat separuh daripada ibadah solat kita. Mengapa? Karena mungkin wudu tidak sempurna atau mungkin ibadah solat kita juga tidak sempurna. Maka pada kajian kita pagi hari ini akan kita jelaskan bagaimana sifat wudu dan sifat salat Nabi kita Muhammad SAW, dengan harapan agar wudu kita sempurna, salat kita juga sempurna, sehingga mendapatkan pahala yang sempurna pula di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai dengan wudu dulu. Disebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Al-Bukhari, demikian pula Imam Muslim
dari jalan Humran Maula Utsman ibn Affan, semoga Allah meridainya. Dari jalan Humran, budak daripada Utsman ibn Affan, beliau mengatakan da Utsman biwudu'in thumma ghasala kafai salasa marrat thumma tamatmadha wastansaqa wa tansala salasa marrat thumma ghasala wajhahu salasa marrat thumma ghasala yadul yumna ilal mirfaq salasa marrat thumma al-yusra mithla dhalik thumma masa bi ra'sihi bada bi muqaddami ra'sihi thumma dhaba bima ila qafahu thumma radahuma ila al-maqladi badau minhu thumma ghasala rijlal yumna ila al-ka'baini salasa marrat thumma al-yusra mithla dhalik thumma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda nahwa wudhi hadha wa qala man tawadda nahwa wudhi hadha thumma shalla rak'ataini la yuhaddisu fihi ma nafsahu ghuflahu ma taqaddama min dambihi. Dari Humran Maula Utsman belum mengatakan Utsman meminta satu timba air kecil untuk mengajarkan kami para sahabat praktek wudu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama kali dipraktekkan Utsman adalah beliau mencuci kedua telapak tangannya 3 kali, dan tentunya dimulai bersamaan dengan membaca bismillah. Jadi mencuci kedua telapak tangan 3 kali dan bersamaan dengannya membaca bismillah. Di mana Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah alaih. Tidak ada wudu, enggak sah wudu kalau seorang yang wudu tanpa menyebut nama Allah dengan ucapan bismillah. Maka berkata Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni juz yang pertama, kata beliau, membaca bismillah wajib, barang siapa meninggalkannya dengan sengaja batallah wudunya. Jadi enggak ada doa-doa yang lain kecuali membaca bismillah. Apa bismillahirrahmanirrahim? Nabi mencontohkan bismillah, cukup ya membaca bismillah. Bagaimana dengan doa yang lain? Nawaitu wudu, enggak ada dalilnya satupun itu. Dalam kitab apapun enggak ada itu. Ya, baik dalam kitab ulama salaf kita dahulu, baik dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik, Abu Hanifah dan juga Imam Malik, enggak akan pernah kita dapat doa semacam itu. Doanya hanya bismillah. Ya, berniat dalam hati, sekaligus berniat dalam hati untuk mengangkat hadas agar kita sah dalam menegakkan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jamaah rahimakumullah, niat dalam hati itu seluruh ulama dalam madhab, semua madhab sepakat niat itu letaknya dalam hati. Ya. Dan ini seluruh ulama kita dahulu, baik dalam madhab Imam Syafi'i, dalam madhab Imam Malik, dalam madhab Imam Abu Hanifah, dalam madhab Imam Ahmad bin Hanbal, seluruhnya mengatakan niat itu letaknya dalam hati. Makanya enggak ada yang tahu tentang niat seseorang kecuali Allah dan orang yang berniat itu. Kita enggak ngerti itu. Nabi saja juga enggak ngerti. Pernah suatu hari ketika Nabi telah menundukkan dalam perang Khaybar, orang-orang Yahudi ditundukkan, dikalahkan. Maka orang Yahudi karena merasa dikasih remisi, pengampun oleh Nabi, mereka mengatakan kami mengucapkan syukur atas remisi yang diberikan Nabi. Maka kami berikan daging kambing yang sangat masih muda, dan itu ada kesenangan Nabi. Jadi daging yang paling senangan itu adalah kambing yang masih muda. Cuman seluruh kambing telah disuntik dengan racun. Ya. Sehingga orang-orang para sahabat yang ikut makan bernabi meninggal semuanya, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan Nabi enggak tahu niat seseorang. Orang Yahudi kan dengan muka yang sangat manis memberikan hadiah kambing yang telah digulai. Ya, kalau bahasa kita digulai, tinggal makan. Ya, Nabi dan para sahabat makan enaknya itu. Ya, sehingga sahabat-sahabat yang ikut makan bersama Nabi meninggal dunia, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan Nabi enggak tahu tentang niat seseorang kecuali Allah dan orang yang berniat. Ya. Bagaimana ada sebagian kita ketika mau sholat, ada usolli fardhu dhuhri, atau ketika wudu, nawaitu wudu'a. Ini pertama kali kesalahan daripada Imam Al-Jubairi.
ketika salah dalam mentafsirkan perkataan Imam As-Syafi'i. Berkata Imam As-Syafi'i, la tasihhus salatu illa binniyah wal qiraah. Tidak sah salat seorang hamba kecuali dengan niat dan bacaan. Yang dimaksud Imam Syafi'i bacaan Allahu Akbar. Dan juga bisa diganti dengan yang lainnya. Subhanallah, batal salatnya. Ya, alhamdulillah, batal salatnya. Hanya satu, Allahu Akbar. Cuman Imam Al-Jubairi salah mentafsirkan. Ya. Yang dimaksud wal qiraah, bacaan kata Imam Al-Jubairi bacaan niat. Maka usolli fardhu dhuhri arba rakaatin atau nawaitu wudhu'a raf'il hadasil asghar ila akhirih. Ini awal kali pencetusnya ada Imam Al-Jubairi, salah seorang imam dalam mazhab Imam As-Syafi'i. Cuman seluruh ulama dalam mazhab Imam As-Syafi'i membantahnya, mendebatnya. Seluruh ulama dalam mazhab Imam Syafi'i tidak mengakui kalau itu mazhab Imam Syafi'i. Berkata Imam Jamaluddin Abu Rubi' Sulaiman Ibnu Umar As-Syafi'i, salah seorang imam besar dalam mazhab Imam As-Syafi'i. Antum bisa lihat dalam kitab A'lamul Muwaqqi'in, ataupun dalam kitab Qawaid wa Fawaid, ataupun dalam kitab yakni Ahtal Musallin, dan banyak kitab yang lainnya. Berkata Imam Jamaluddin Abu Rubi' Sulaiman Ibnu Umar As-Syafi'i, al-jahru binniyah wal qira'ah khalfal imam laisa minas sunnah bal makruh. Perhatikan di sini. Mengeraskan niat, ya, itu enggak ada sunnahnya, bahkan makruh kata beliau. Wa in haslat bi taswisun 'alal musallin fa haramun. Ketika mengeraskan niat mengganggu orang salat, mengganggu konsentrasi orang salat, fa haramun, maka hukumnya haram. Lihat perkataan Imam Abu Rubi', ya, Jamaluddin Abu Rubi' Sulaiman Ibnu Umar As-Syafi'i, salah seorang ulama besar dalam mazhab Imam As-Syafi'i. Jadi itu adalah kesalahan daripada Imam Al-Jubairi awalnya, ya. Makanya sedikit dalam mazhab As-Syafi'i, Imam As-Syafi'i yang mengatakan semacam itu, ya. Seluruhnya mengatakan niat itu dalam hati. Kemudian thumma tamatmadha wastansaqa wastansala marat. Kemudian beliau berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam mulut, ya, sekaligus bersamaan dengan memasukkan air ke dalam hidung. Dan itu sebanyak 3 kali. Jadi memasukkan air ke dalam mulut bersamaan ke dalam hidung, ya. Kalau bisa tangan kanan, tapi kalau nggak bisa maka kedua tangan boleh, ya. Dihirup dan disemburkan dari hidung. Karena kalau lama-lama keselelean nanti. Ya. Jadi dimasukkan ke mulut sekaligus dimasukkan ke dalam hidung, dikeluarkan dari hidung, kemudian berkumur-kumur. Kalau memasukkan air ke dalam hidung namanya istinsak, mengeluarkannya adalah istinsar. Berkumur-kumur ini namanya tamatmud. Maka tamatmadha wastansaqa wa tansara, dan itu 3 kali. Kemudian thumma ghasala wajhu salasa marrat, kemudian beliau membasuh wajah 3 kali. Yang dimaksud wajah min manabiti sa'ri, dari awal tumbuh rambut sini hatta dakon, sampai dagu, itu rambut, itu adalah wajah, ya. Dan itu 3 kali. Thumma ghasala yadahul yumna ilal mirfaq salasa marat, kemudian Nabi membasuh tangan kanan sampai siku, artinya ma'al mirfaq, bersama dengan sikunya. Artinya siku harus dibasuh. Dan itu 3 kali, kemudian kiri 3 kali. Sering kita dapatkan kanan kiri. Salah itu. Ya, kanan dulu 3 kali selesai, baru kiri 3 kali. Kemudian thumma masaha bi ra'sihi. Perhatikan hadis ini. Kalau wajah ghasala, kalau tangan ghasala, tapi kalau kepala masaha. Apa bedanya? Kalau ghasala itu membasuh, harus terkena semua yang diwajibkan untuk dibasuh. Hanya 1 jempol saja enggak kena, batal wudunya. Tapi kalau masaha itu mengusap. Yang penting sudah diusap, baik kena separuhnya, sepertiganya, atau semuanya, yang penting telah diusap, selesai, sah. Bagaimana prakteknya? Disebutkan di situ, ya, praktek mengusap Nabi kita Muhammad SAW. Maka nggak perlu tafsir yang lain. Bada'a bi muqaddami ra'si, dimulai dari depan,
thumma dhaba bima ilal qafahu, ditarik ke belakang sampai tangkuk, thumma radahuma ilal makan ladzi bada minhu, kemudian dikembalikan ke depan lagi. Kemudian memasukkan jari telunjuk ke dalam lubang telinga, kemudian jempol di luar telinga diputar, dan itu 1 kali. Maka berkata Imam Abu Daud dalam sunannya, beliau mengatakan wa kullul ahadits sihah tadullu ala annal mashar ra'si wahidah. Seluruh hadis yang sahih memberikan faidah mengusap kepala cukup 1 kali. Memang ada riwayat 3 kali, tapi semuanya dhaif. Yang dipastikan sahih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim cukup 1 kali. Dimulai dari depan, ditarik ke belakang sampai tangkuk, dikembalikan ke depan, kemudian baru mengusap telinga. Kemudian thumma ghassala rijlal ilal ka'baini salasa marrat, rijlul yumna ilal ka'baini salasa marrat. Kemudian Nabi membasuh kaki kanan bersamaan dengan 2 mata kakinya 3 kali. Thummal yusra misla dzalik, kemudian kiri 3 kali. Maka berkata sahabat Utsman bin Affan, setelah mencontohkan wudu ini, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda nahwa wudhi hadza. Saya menyaksikan, melihat Nabi wudu seperti wudu saya ini. Dan sahabat gak mungkin bohong itu, apalagi sahabat Utsman ibni Affan. Faqala, kemudian Nabi bersabda, man tawadda nahwa wudhu hadza, barang siapa yang mau wudu seperti wudu saya ini, thumma shalla raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat, la yuhaddisu fihi ma nafsahu, yang dia tidak berharap dalam salatnya kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufirlahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan ampuni seluruh dosa-dosanya dari dosa-dosa kecilnya. Masya Allah, seluruh dosa kita diampuni oleh Allah dari dosa-dosa kecil kita ketika kita mau praktek wudu semacam itu, kemudian sholat 2 rakaat ba'dal wudu. Kemudian jamaah rahimakumullah, perlu kita jelaskan ada beberapa khilaf di kalangan para ulama berkaitan dalam masalah mengusap kepala. Berkata Imam Asy-Syafi'i dan juga Imam Abu Hanifah, wa yujzi'ul wudu bi mashi ba'dhi ra'sihi, dan dibolehkan, perhatikan perkataan Imam Syafi'i ini, dan dibolehkan bagi kita yang wudu untuk mengusap sebagian kepala. Beliau bukan mengatakan wajib, bukan mengatakan harus, tapi dan dibolehkan. Hanya saja Imam Ahmad Ibn Hanbal belum mengatakan wudu dengan hanya sebagian kepala batalat wuduhu, batal wudunya. Maka berkata Imam Taqiyuddin dalam kitabnya Kifayatul Ahyar, mungkin yang punya kitab Kifayatul Ahyar, ini kitab ulama besar dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, kitab Kifayatul Ahyar. Maka belum mengatakan, maka sezukyanya bagi orang yang wudu seperti yang dipraktekkan Nabi, jadi mengusap kepala dari depan ke belakang, kemudian ditarik ke depan, kemudian baru telinga. Kata beliau, itu adalah praktek sunnah yang diajarkan Nabi, wa khurujan anil khilaf, sekaligus kita keluar dari perbedaan di kalangan ulama. Kalau Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mengatakan sah wudunya, boleh, tapi Imam Ahmad dan imam-imam yang lain mengatakan batal wudunya. Praktiknya gini, ini dalam mazhab Imam Ahmad batal wudunya itu, tapi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i hukumnya boleh. Perhatikan itu, boleh, bukan sunnah, bukan wajib. Dan ketika kita ini melihat perbedaan di kalangan ulama ini, kita praktekkan sebagaimana yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aman sudah. Maka benar kata Imam Taqiyuddin dalam kitabnya Kifayatul Ahyar, dan sezukyanya seorang yang wudu seperti tadi, demikian, supaya itu menegakkan sunnah Nabi, sekaligus kita lepas dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Insyaallah wudu selesai, insyaallah hafal semuanya kayak ini praktek harian itu, kalau nggak sah berarti sholatnya juga nggak sah, maksudnya gitu. Kalau nggak sempurna, sholatnya juga nggak mungkin sempurna. Kemudian kita lanjutkan praktek sholat, karena kita bahasan 2 ya.
Ini adalah ibadah yang yaumiyah, yang setiap hari kita praktekkan, minimalnya 5 kali dalam sehari. Dan sebelum kita lanjutkan masalah salat, perlu difahami Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda di dalam hadis riwayat Imam Muslim dan juga Imam Malik dalam kitabnya Muwatta. Nabi bersabda, "Idza tawadul abdul muslim awil mu'min fa ghassala wajhu kharajat min wajhi kullu khati'atin nadhara bi'ainihi mal ma aw ma akhir qatil ma." Ketika seorang hamba muslim atau mukmin dia wudu membasuh wajahnya, akan keluar seluruh dosa-dosa yang dilakukan oleh wajah, terutama mata. Mata kan termasuk wajah itu. Bersamaan dengan tetesan air wudu, bahkan tetesan air wudu yang terakhir. Wa idza ghassala yadahu, ketika dia membasuh tangannya, kharajat min yadihi, akan keluar dari tangannya seluruh dosa-dosanya yang dilakukan oleh kedua tangannya bersamaan dengan tetesan air wudu, bahkan tetesan air wudu yang terakhir. Wa idza ghassala rizlahu, dan ketika membasuh kakinya akan keluar semua dosa-dosa yang dilakukan oleh kaki bersamaan dengan tetesan air wudu, bahkan tetesan air wudu yang terakhir. Kita lanjutkan masalah salat. Tadi disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya amal ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah ibadah salat kita. Ketika salat baik menurut Allah, yang lain dianggap baik oleh Allah. Ketika salat kita telah buruk, yang lain dianggap buruk pula oleh Allah. Ibadah infak kita, zakat kita, semuanya, haji kita dianggap buruk. Ketika ibadah salat kita telah dianggap buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana praktek salat yang benar yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Imam Ibnu Majah dan Ahmad Ibnu Hanbal di jalan sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, "Idza qumta ila sholati fasbighul wudu." Ketika engkau hendak menegakkan salat, sempurnakan wudu. Wudu lagi kan? Tsumma istaqbilil qiblah fakabbir. Kemudian setelah wudu, menghadaplah ke arah kiblat, kemudian takbiratul ihram, Allahu akbar. Ya. Yang mana Nabi itu mengangkat kedua telapak tangannya sejajar bahu atau telinga bagian bawah. Jadi enggak ada gini, enggak ada itu. Ya, kadang saking semangatnya Allah salah itu. Hanya dua. Ya, sejajar bahu atau sejajar telinga bagian bawah. Ada yang kadang-kadang sejajar udel, enggak benar ini. Allahu akbar. Enggak ada itu. Samaan bolak-balik dalam kutubus kita enggak akan ketemu itu. Ya, kadang-kadang masalah semangat-semangat tapi Allahu akbar. Enggak benar itu. Ya, sejajar pusar enggak ada itu. Sejajar bahu. Ya, sejajar bahu atau telinga bagian bawah. Dalam keadaan ghairu muftarasin wala qabiduhuma, dengan tanpa dibentangkan enggak gini dan juga tidak tergenggam semacam, tetapi adalah rapat menghadap ke arah kiblat. Kita contohkan sana kiblat. Gini. Bukan gini, ini miring ini. Kiblatnya kan bukan gini kan. Wow, ya semangatnya Allah. Ini miring ini. Mana kiblat, misalnya kiblat sana gini. Allah. Terapat enggak dibentang dan juga enggak genggam. Kadang Allahu akbar, salah ini. Enggak genggam, tapi rapat menghadap ke arah kiblat. Dan mengangkat kedua tangan itu dalam 4 tempat. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari jalan Abdullah ibnu Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rafa yadayhi hatwa mankibai idza iftataha shalah, ketika takbiratul ihram. Yang kedua, wa idza rafa'a liruku', ya, wa idza arada ayyarka'ah, dan ketika Nabi hendak ruku'. Jadi selesai Al-Fatihah, surat Allahu akbar, ruku', ngangkat tangan lagi. Wa idza rafa'a minar ruku' kadzalik. Demikian pula ketika bangkit daripada ruku', sami Allahu liman hamidah. Ya. Yang keempat, wa idza qama minar rak'ataini rafa yadayhi hatwa mankibaihi. Ya, ketika Nabi bangkit dari rakaat kedua menuju rakaat yang ketiga, maka beliau pun juga mengangkat dua tangan. Jadi misalnya selesai duduk, ya, duduk tahiyat awal, Allahu akbar. Jadi 4 tempat ini.
Ya. Dan tidak ada pada selain 4 enggak ada itu. Kesalahan kita kadang-kadang Al-Fatihah selesai, surat selesai, Allahu Akbar. Ini kesalahan menyelisih sunnah itu. Ya, Allahu Akbar baru ruku. Ya, dalam 4 tempat ini. Ya, tsumastaqbil qiblah fakabbir. Kemudian menghadaplah ke arah kiblat guna takbir. Maka dari hadis ini jelas sore tidak ada bacaan ketika mau sholat. Kadang-kadang orang itu nganggap baik, ya baca surat Al-Ikhlas dulu supaya niatnya ikhlas. Ya, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Bid'ah itu. Ya, bid'ah itu, sesat itu. Mengapa? Nabi tidak pernah mengajarkan semacam itu. Kalau kita nganggap baik, lho Pak Ustaz, surat Al-Ikhlas kan Al-Quran, kita bacakan baik, iya baik. Saman kalau buang hajat baca Al-Quran baik atau tidak itu? Sama buang hajat itu loh. Baca Al-Quran dosa. Ya, kita dalam kamar mandi, qul huwallahu ahad misalnya, sambil guyur, dosa itu. Ya. Dengan waktu rukuk sujud baca Al-Quran pun juga enggak boleh. Ya, dan kami kata Nabi dilarang untuk baca Al-Quran ketika rukuk ataupun sujud. Jadi jangan nganggap baik. Kan kita sering dapatkan itu imam itu, ya, sebelum takbiratul ihram, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbin nas. Tambahin lagi. Ini bid'ah itu. Ya. Dan setiap bid'ah itu sesat. Karena lancang kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah kita mempraktekkan apa yang diperintahkan Allah dan diajarkan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakabbir, tsumma qra' ma tayassara maka minal Qur'an. Kemudian bacalah Al-Qur'an yang kamu mudahi. Minimalnya Fatihatul Kitab. Di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatul Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Ini berlaku atas imam ataupun orang yang sholat sendirian atau makmum dalam sholat sirriyah, sholat yang disirkan, contoh duhur, asar atau maghrib rakaat ketiga atau isya rakaat ketiga dan keempat. Ketika makmum enggak membaca Al-Fatihah, batal sholatnya. Adapun ketika sholat bermakmum kepada imam sholat jahriyah, maghrib rakaat pertama kedua, isya rakaat pertama kedua, subuh semua rakaatnya, rakaat pertama dan kedua, maka kewajiban makmum mendengarkan bacaan imamnya. Ya, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi, fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a fa'ansitu. Dijadikan imam itu untuk diikuti, maka kalian makmum tidak boleh takbir sampai imam telah takbir, dan ketika imam membaca bacaan fa'ansitu, diamlah kamu. Dan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 204. Nanti buka dalam Al-Qur'annya, surat Al-A'raf ayat 204. Allah berfirman, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu ansitu. Ketika dibacakan Al-Quran atas kalian, maka dengarkan dan diamlah. Jadi ketika imam mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, makmum gak boleh ngomong di dewi Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kadang-kadang dahului imamnya malah. Ya. Jadi imam begitu Bismillahirrahmanirrahim, ini makmum sudah waladhdallin amin. Ini salah itu. Ya. Kewajiban makmum dalam sholat jahriyah yang keras itu mendengarkan bacaan imamnya. Wa idza qala al-imamu waladhdallin, dan ketika imam telah mengucapkan waladhdallin faqulu, ucapkan oleh kalian para makmum amin. Faman kana ta'minuhu muwafiqun bi ta'minil malaikah ghufru ma taqaddama min dhanbi. Ketika amin kita berbarengan dengan aminnya malaikat. Jadi malaikat juga sholat itu. Loh Pak Ustaz, di Masjid Al-Huda ini ada orang sholat dari kalangan malaikat. Iya, ada malaikat yang sholat. Cuman kita nggak bisa lihat. Apa ada jin yang sholat? Iya, banyak jin yang sholat, cuman kita nggak bisa lihat. Mungkin malah banyak jinnya daripada kita. Ya.
Jadi jangan dikira di masjid itu nggak ada jinnya, ada jinnya. Cuman jin yang muslim, ya. Kalau jin yang kafir di got, di WC, jin yang kafir, ya. Mungkin di padang-padang pasir, di laut, ya. Bahkan markas yang paling hebat jin itu di laut dan juga di gunung-gunung. Makanya kalau kita di laut itu harus doa. Itu markas jin yang paling hebat, kerajaan jin yang paling besar, ya. Kita lanjutkan. Jadi ketika makmum dalam sholat jahriyah mendengarkan ketika imam mengucapkan waladhdallin faqulu amin, ucapkan amin. Dan perlu diperhatikan, saya tambahkan supaya nggak ada hal-hal yang salah faham. Sunnah bagi imam ketika membaca Al-Fatihah, ta'awudnya dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahnya juga dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Cuman dikeraskan mulai alhamdulillahi rabbil alamin. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Anas ini Malik, sholaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Bakar wa Umar wa Utsman fa kanu yaftatihu shalah bi alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi jangan dikira imam dikeraskan mulai alhamdulillah enggak baca bismillah, baca itu. Cuman memang sunnahnya disirkan. Maka berkata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau juz yang pertama, mungkin punya tafsir Ibnu Katsir juz yang pertama. Kata beliau, dan sungguh telah pasti dipraktekkan oleh Khulafaur Ar-Rasyidin Al-Mahdiyyin Al-Arba'ah yang 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka mengeraskan mulai mulai alhamdulillahirabbil alamin. Cuman sesekali kita boleh keraskan bismillah. Apalagi makmum kita orang awam, nggak pernah ngaji misalnya, ya, supaya nggak menimbulkan fitnah, maka nggak menjadi sunnah. Ketika kita keraskan Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya boleh, ya. Apalagi makmumnya orang yang jarang ngaji, orang awam. Nanti kalau alhamdulillahirabbil alamin batal sholatnya itu, nggak baca bismillah, karena orang awam, ya. Kita baca, ta'awudnya dibaca, bismillahnya dibaca. Cuman sir itu sunnahnya, ya. Adapun dikeraskan mulai alhamdulillah. Kemudian kelanjutan hadis, tsummarka hatta tatma'inna raqiyan. Kemudian rukuklah kamu sampai betul-betul tumakninah dalam rukuk. Dan praktek rukuk itu wa idza raka'a amkana yadayhi ala fakhidaihi tsumma hasra dhahrahu. Nabi kalau rukuk meletakkan jari jemari dalam keadaan terbentang pada rukbahnya. Jadi demikian, nyekeli dengkul kalau bahasa kita itu. Ya, jadi bukan gini. Kalau gini waktu takbiratul ihram dan takbir. Tapi kalau waktu rukuk bentang gini, nyekeli, ya, nyekeli rukbah rutut. Ya. Kemudian sikunya sedikit dibengkokkan sehingga punggungnya lurus. Enggak ndongak juga enggak nungsep. Ya, jadi lurus. Andai saja ada telur di atas pundaknya, di atas punggungnya, enggak jatuh karena saking lurusnya. Kemudian thammarfa hatta ta'tadilla qa'iman. Kemudian bangkitlah kamu sampai betul-betul tumakninah dalam i'tidal. Jadi Nabi itu kalau sami Allahu liman hamidah, beliau berdoa dalam cukup lama baru Allahu Akbar untuk sujud. Kadang-kadang kita kan sami Allahu liman hamidah masih miring, belum tegak betul sudah Allahu Akbar sujud, gak bener ini. Ya, sampai tegak lurus, ya, i'tidal yang tumakninah baru Allahu Akbar untuk sujud. Ya. Kemudian tsummasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah kamu sampai betul-betul tumakninah dalam sujud. Dan kita diperintahkan sujud dalam 7 anggota sujud. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Aku diperintahkan oleh Allah untuk sujud dalam 7 anggota sujud. Apa itu? Yang pertama wajah. Fasara bi isbihi anfahu. Nabi berisyarah termasuk wajah adalah hidung. Jadi hidungnya harus nempel juga.
Jadi jidat nempel ke bumi sekaligus hidung juga nempel ke bumi. 2-3 ada kedua telapak tangannya. 4-5 ada dua rukbahnya, dua lututnya. 6-7 ada ujung-ujung jari jemari dua kakinya. Dan praktek sujud disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, demikian pula Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, wa idza sajada hadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir falyadha yadayhi qabla rukbatayhi. Apabila salah seorang di antara kalian hendak sujud, maka jangan roboh seperti robohnya onta, maka dahulukan kedua telapak tangan sebelum rukbahnya, sebelum dua lututnya. Walaupun ada hadis yang lain, riwayat yang sama, Tirmidzi dan juga Imam Abu Dawud, yakni mendahulukan rukbah dua lututnya melebihi dua telapak tangannya. Kemudian kita jelaskan, disebutkan dalam Sahih Bukhari juz yang pertama, kalau Bukhari cetakan dari Bandung itu halaman 194, antum koreksi itu, ya, bahwasannya Abdullah ibnu Umar mempraktekkan praktek sholat Nabi. Beliau meletakkan kedua telapak tangan sebelum rukbah. Maka dalam lafaz yang lain dari jalan Abu Humaid, di sana wa kana idza sajada wada yadayhi ghairu muftarasin wala qabiduma wastaqbala bi atrafi asabi rislihil qiblah. Ada Nabi kita Muhammad SAW ketika sujud meletakkan dua telapak tangannya dalam posisi tidak tergenggam juga tidak terbentang, jadi rapat menghadap kiblat. Sana kiblat misalnya, ya, kita buat mudah saja, sana kiblat, gini posisi tangannya itu, jadi gini, ya, bukan mencong. Kadang-kadang tangannya mencong sana, mencong sini, ya, menghadap ke arah kiblat. Dan jari jemari kaki ditekuk supaya menghadap ke arah kiblat. Moga diperhatikan supaya tahu, kakinya ditekuk menghadap sini, ya, ditekuk menghadap ke arah kiblat. Lah, demikian. Jadi bukan ngelepeh, ya, kadang-kadang ngelepeh semacam ini, tekuk, ya, sujud dulu, sujud. Lah, ditekuk semacam ini. Dua kaki dirapatkan, ya, kaki kanan kaki kiri dirapatkan, kemudian jari jemari kaki ditekuk supaya menghadap ke arah kiblat. Jangan ngelepeh. Bisa paham, ya? Sudah, syukur. Jadi cara sujud, ya. Dan komitmen Imam Al-Bukhari, mengapa kita berani mentarjihkan yang itu? Karena komitmen Imam Al-Bukhari, beliau berkomitmen ketika menulis kitabnya Al-Jami'us Sahih Al-Musnad Al-Bukhari, yang lebih kita kenal di Sahih Bukhari, beliau tidak akan pernah masukkan satu hadis pun kecuali dipastikan sahih. Jadi beliau hafal 100.000 hadis yang sahih. Dari 100.000 disaring lagi menjadi 7.600 sekian hadis. Ya, setelah selesai diserahkan kepada gurunya Imam Ahmad bin Hanbal, diserahkan kepada gurunya untuk meneliti Imam Ibnul Madini, kepada gurunya Imam Ibnu Abi Syaibah, dan semuanya mengatakan dalam kitab Sahih Bukhari semuanya sahih. Ya. Maka seluruh ulama kita mengatakan mulai dari zaman dahulu sampai hari ini tidak ada kitab yang paling sahih di permukaan bumi setelah Al-Quran adalah kitab Sahih Al-Musnad Al-Bukhari. Ya, jadi kita nggak perlu koreksi kalau sanad Bukhari, nggak perlu itu ngisin-ngisini itu, karena sudah dikoreksi oleh Imam Ahmad, dikoreksi oleh Imam Ibnu Madini, dikoreksi oleh Imam Ibnu Syaibah dan imam-imam yang lain. Lah kalau kita nggak ada apa-apanya itu, ya, kadang-kadang metuwek. Bukhari banyak dhaifnya, Bukhari yang mana itu? Kalau dalam kitabnya yang lain, termasuk dalam kitab Adabul Mufrad, benar. Kalau kitab yang lain termasuk kitab, yakni kitab dalam kitabnya Tarihul Kabir, maka benar. Cuman kalau Sahih Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Bukhari itu telah dikoreksi oleh ulama-ulama hadis yang luar biasa. Imam Ahmad, gurunya Imam Syafi'i dalam masalah hadis. Ya, enggak main-main itu. Yang ngoreksi bukan orang-orang seperti kita. Imam Ahmad bin Hanbal, guru hadis Imam Asy-Syafi'i. Ya, demikian. Kemudian duduklah kamu sampai betul-betul makna dalam
duduk. Kemudian sujudlah kamu sampai betul-betul tumak ninah dalam sujud. Tsumma fa'al dzalika fi sholatika kulliyah. Kemudian praktekkan semua itu dalam seluruh salat-salatmu. Dan perlu diketahui jamaah rahimakumullah, disebutkan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari jalan Abu Humaid, beliau mengatakan, wa idza jalasa fi ra'ataini jalasa ala rijlihil yusra wa nasabal yumna. Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau tahiyat awal itu sama duduknya dengan duduk di antara dua sujud. Apa itu? Duduk pada kaki kiri, kemudian menancapkan kaki kanan. Praktek monggo. Jadi ini tahiyat awal, ya, tahiyat awal, atau duduk di antara dua sujud sama, ya, duduk pada kaki kiri, ditancapkan kaki kanan supaya jari jemari kaki ini menghadap ke arah kiblat. Jangan ngelepeh, kalau ngelepeh nanti nggak bisa menghadap kiblat, ya. Ditekuk supaya menghadap ke arah kiblat. Kemudian wa idza jalasa fi raqatil akhirah, dan ketika beliau duduk pada tahiyat akhir, qaddama rijlul yusra wa nasabal yumna wa qa'ada ala maq'adatihi. Beliau masukkan kaki kiri ke kanan, menancapkan kaki kanan ke bumi, kemudian duduk pada tempat duduknya. Ini tawaruk nih. Kalau ketika tahiyat awal itu namanya iftiras. Kalau ketika tahiyat akhir namanya tawaruk. Dan perlu diketahui, kita dilarang seperti duduknya setan. Al-iqa ka'i syayatin. Kita duduk seperti duduknya setan. Ini termasuk duduk setan ini. Ya. Samaan kalau sholat gak boleh semacam ini. Satu. Yang kedua, praktek duduk yang kedua, praktek setan. Lah semacam ini. Jadi kaki kanan pada kanan, kiri duduk pada tempat duduk. Ini duduknya setan ini. Kita nggak boleh duduk semacam itu. Yang ketiga, ini pun juga praktek duduknya setan. Kita dilarang duduk semacam itu. Kemudian kita juga dilarang sujud seperti mendekurnya anjing. Ya, jadi lutut sampai menyentuh lantai. Ini dilarang, haram itu. Ini sujud seperti mendekurnya anjing. Ya, ini siku menyentuh lantai, tapi sunahnya diangkat. Lah, diangkat semacam ini. Ya, insya Allah paham ya. Karena langsung praktek, langsung lihat. Insya Allah makhud fi dhihni, hafal itu. Ya. Jam 7 kurang 3 menit. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang tanyakan, saya persilakan. Nggih, monggo. Yang keras, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar, monggo. Apa dulu lagi? Mohon keterangan Ustaz. Nggih. Tadi Pak Ustaz katakan bahwa di dalam rukuk dan sujud tidak boleh ada bacaan Al-Quran. Oh ya. Pernah saya mendengar dalam suatu ceramah, Ya. bahwa ketika kita sholat di sujud terakhir kita berdoa, sedangkan kita berdoa itu ambil dari ayat suci Al-Quran. Ya. Contohnya doakan anak kita agar menjadi Rabbi Hamdin Solihin. Ya. Atau doanya Nabi la ilaha illa anta subhanaka. Dari itu apakah sah sholat kita kalau sudah baca ayat Al-Quran? Yang pertama, yang kedua, kita di luar sholat juga seperti ini apa boleh? Di luar sholat. Ya. Oh ya. Mohon pencerahannya. Ya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, masalah bagaimana ketika kita sujud yang terakhir, ya. Wa idza sajadta faqsir du'a. Ya, aqrabu ma yakunul abdu baina abdi wa rabbih inda sujud. Faqsiru min du'a fihi. Paling dekatnya hamba kepada Allah ketika hamba itu waktu sujud, maka perbanyak doa ketika sujud. Maka ketika sujud semacam itu doa yang diajarkan itu sangat banyak. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira fala yaghfiru dzunuba illa anta, dan seterusnya, sangat banyak itu. Ya. Maka kalau bisa cari doa selain dalam Al-Qur'an. Hanya saja Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, salah seorang mufti Saudi Arabia, mengatakan ketika hanya menyadur sedikit-sedikit dalam yakni doa-doa Al-Qur'an, maka hukumnya boleh, kata beliau. Ya.
Antum lihat dalam sifat salat yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas, salah seorang mufti Saudi Arabia. Jadi kalau bisa ya doa-doa di luar Al-Quran. Kalau hanya ngambil sedikit-sedikit maka insya Allah boleh. Karena ketika Allah berfirman surat Sabihis itu, Nabi bersabda ya, gunakan doa dalam rukuknya, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim ya. Kemudian ketika surah A'la ya, maka gunakan dalam doa sujudnya, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, hanya sedikit sebagian, maka insya Allah boleh. Yang kedua, bagaimana duduk di luar sholat, duduknya setan tadi ya. Kita ini orang muslim ya, dihimbau supaya tidak menyontoh prakteknya orang-orang fasik, apalagi setan. Maka kita makan nggak boleh tangan kiri, karena setan kalau makan tangan kiri ya. Kita kalau minum dengan cara duduk, karena setan makan minum dengan cara berdiri ya. Kalau duduk, cari duduk yang lain sudah. Kecuali kalau hanya untuk olahraga misalnya, harus ditekuk giginya kakinya geringgingan ya, maka monggo, nggak masalah. Allah SWT, monggo. Nggih. Iya. Iya. Nggih. Iya. Maksudnya ketika duduknya gitu ya, ikut tahiyat awal atau akhir gitu maksudnya. Iya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, yakni kita diperintahkan untuk sujud dalam 7 anggota sujud. Bagaimana kalau batuknya ya ketutupan pecis macam ini misalnya, mendelep pecisnya mungkin longgar mendelep ya. Apakah sah? Ya tetap sah. Wong lutut kita juga ketutupan sarung ya kan. Jadi sah. Cuman ya untuk wajah tadi jidatnya, hidungnya ya, memang harus nyentuh lantai. Ketika ada kepentingan maka dikasih rukhsah. Saya sebutkan dalam kitab Subulus Salam, atau kalau punya kitab Subulus Salam itu, kata Imam Sun'ani, para ulama menjelaskan seorang wanita yang dia sholat dengan pakai cadar batal sholatnya. Solangi, seorang wanita ketika dia sholat dengan tanpa ada kepentingan dia pakai cadar, batal sholatnya. Kalau wanita bisa batal pakai cadar, apalagi laki-laki. Kecuali dalam keadaan darurat. Seperti saat ini ada pandemi, maka diizinkan ya. Ad-darurah tubihul mahdhurah biqadri ma tahtaju darurah. Ini kaidah fikihnya. Ya. Darurat itu menghalalkan sesuatu yang awalnya haram, tetapi sebatas kebutuhan. Kalau sudah nggak ada pandemi, sholat nggak boleh pakai masker lagi. Kalau pandemi sudah habis, nggak ada pandemi corona ini, maka laki-laki haram untuk pakai masker. Tapi kalau masih ada, monggo yang pakai masker ya silahkan, nggak pakai ya silahkan monggo. Demikian. Yang kedua tadi bagaimana dengan masbuk, makmum yang masbuk. Apakah ketika tahiyat akhir dia duduk tawarruk atau dia duduk iftiras? Ya, maka saya jawab bahwasannya ketika seseorang yang masbuk, yang tentunya dia ketinggalan rakaat, dia harus berdiri lagi, maka duduknya duduk iftiras, bukan tawarruk. Hanya saja Syekhul Islam Ibnu Taimiyah belum mengatakan hadis innama ju'ilal imamu liutamma bi, untuk diikuti. Maka ketika imamnya tawarruk, makmum juga tawarruk. Cuma diperhatikan jamaah rahimakumullah ya, yang diperintahkan untuk diikuti di situ bukan yakni prakteknya, tapi yakni berbarengan dengan waktunya. Enggak boleh ndoisi, enggak boleh ngereni gitu maksudnya. Ya. Adapun duduk ya, contoh lagi misalnya imam sami Allahu liman hamidah bersedekap. Kita enggak harus sedekap kalau kita mengatakan itu sesuatu yang enggak ada sunahnya. Ya kan? Sebagaimana ketika imam tawarruk
yakni tahiyat akhir, ya, dia tawarruk. Kita yang masih masbuk adalah untuk iftirash. Mengapa? Mengapa iftirash? Karena itu persiapan untuk bangkit lagi. Adapun tawarruk itu mutmain, kita sudah anteng sudah. Karena setelah itu kita adalah salam. Maka saya tambahkan untuk sholat subuh yang itu hanya 2 rakaat, maka bagaimana sunahnya? Sunahnya tawarruk. Karena setelah itu salam, nggak bangkit lagi. Mengapa ketika tahiyat awal kita diperintahkan untuk iftirash? Karena setelah itu kita bangkit untuk rakaat yang ketiga, persiapan sudah. Ya, persiapan bangkit untuk rakaat yang ketiga. Adapun subuh hanya 2 rakaat, maka mutmain, telah anteng sudah, maka sunahnya tawarruk. Walaupun dalam ini khilaf bainal ulama. Jadi kita nggak boleh saling duding. Oh kamu tawarruk, ya kamu kan nggak boleh. Ya, kita harus muwasa'ah di dalam hal ini. Cukup? Ada yang lain? Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Tadi yang pertama menerangkan soal wudu. Nggih. Kemudian sebetulnya wudu mulai dulu masih sekolah masih kecil sudah diberitahu karena saya ingin sempurna yang sesempurna mungkin. Iya. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Mohon Ustaz untuk yang pertama basuh muka sudah tahu 3 kali. Kemudian tangan 3 kali, kemudian kepala 3 kali, telinga 1 kali. Kemudian yang saya lakukan untuk membasuh kaki, karena kelebihan tidak boleh, kurang tidak boleh. Mohon dipraktekkan untuk membasuh kaki yang benar 3 kali sampai malam. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ulangi, untuk kepala cukup 1 kali, bukan 3 kali. Ya, untuk kepala cukup satu kali. Makanya kata Imam Udo tadi, semua hadis yang sahih memberikan faedah ngusap kepala satu kali. Kemudian bagaimana membasuh kaki? Ya, membasuh kaki itu bisa nisfus sak, separuh betis. Ya, bukan kalau nggak boleh, kalau lebih nggak boleh. Ya, boleh. Jadi selama nggak berlebihan. Ya, jadi separuh betis. Bahkan ya, jadi nggak harus sampai hanya 2 mata kaki, separuh betis pun juga boleh. Ya, bahkan Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, cuman beliau kalau wudhu singitan itu, ya singitan, karena ini pemahaman dia sendiri yang nggak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lain. Ya, ketika mendengar saudara kita Muhammad SAW, ya, inna ummati yub'asuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku nanti akan dibangkitkan oleh nanti di yaumil qiyamah dalam keadaan putih bersih dari bekas-bekas wudunya. Maka Abu Hurairah memahami hadis ini, cuman pemahaman sendiri, ya. Dan beliau wudu singitan itu sampai kelek-kelek juga dibasuh itu. Ya, kaki juga sampai ke atas itu. Cuman beliau singitan, ya. Ketika pernah dipergoki, ya, wahai sahabat Abu Hurairah, mengapa anda wudu semacam ini? Loh, ternyata ada kamu. Ya, sekiranya saya tahu ada orang selain saya, maka saya nggak wudu semacam ini. Jadi Nabi Abu Hurairah kalau wudu sampai kelek-kelek itu, ya, ketika kita dibasuh semuanya itu. Karena ingin nanti dibangkitkan yaumil kiamah dalam keadaan putih bersih seluruh anggota-anggota wudunya. Cuman karena itu pemahaman beliau sendiri, beliau singitan kalau wudu, nggak mau dilihat oleh orang lain. Ya, jadi apa itu kalau tangan ya yang penting sikunya terbasuh, kalau kaki ya sampai nisfusak setengah betisnya, monggo silakan, nggak masalah. Adapun kepala cukup 1 kali. Demikian. Tadi aja. Terakhir ya. Oh nggih. Tadi masih ada 1 nggih? Ada 1. Oh nggih gitu. Untuk sah atau tidak sah, batal atau tidak batal sholat seseorang itu batasannya gimana? Misalnya, aku sah sholat seperti ini,
Iya. Bagaimana batasan-batasan sah, ya, sahnya salah seorang hamba ketika terpenuhi syarat dan rukunnya. Ya, syarat-syaratnya apa? Banyak, termasuk wudu, ya, termasuk suci badannya, pakaiannya, tempat sholatnya, ya, termasuk menghadap ke arah kiblat, ya, termasuk menutup aurat dan seterusnya dan seterusnya. Itu syarat-syaratnya. Dan juga terpenuhi rukun-rukunnya. Apa rukunnya? Takbiratul ihram. Ya, jadi perlu diketahui kalau ada yang masbuk, ya, ini perlu diketahui karena apa, takbiratul ihram adalah rukun. Ketika imam sujud, waktu kita datang, maka Allahu Akbar takbiratul ihram kemudian langsung sujud. Jangan marwar sujud. Ya, sering kita dapatkan kan gitu kan. Begitu imam sujud langsung sujud. Ya, batal sholatnya itu. Karena dia meninggalkan rukun yang tidak bisa ditinggalkan ini. Jadi takbiratul ihram itu suatu rukun yang enggak bisa ditinggalkan. Ya, jadi takbiratul Allahu Akbar kemudian baru sujud. Fasna'u kama yasnul imam. Maka praktekkan apa yang dipraktikkan oleh imam. Kalau imam ruku, kalau imam sujud, jangan enggak perlu ruku, enggak perlu macam-macam, langsung takbiratul ihram langsung sujud. Bisa paham ya? Jadi terpenuhi rukun dan syaratnya. Monggo. Yang terakhir gitu. Monggo. Amin. Gimana membaca? Iya. Iya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana ketika imam itu mengucapkan waladhdallin, makmum enggak langsung amin, Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, amin. Ya gitu ya maksudnya ya. Ya. Maka itu bid'ah. Ya, sallu kama raaitumuni sholli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku menegakkan salat. Dan Nabi enggak pernah itu ketika waladhdallin rabbighfirli wa li walidayya dan sebagainya, enggak ada itu. Ya, langsung wa idza qala al-imam waladhdallin faqulu amin. Ya. Jadi kita ini kadang-kadang nganggap baik. Maka benar kata Imam As-Syafi'i, man istahsana faqad syara'a. Barang siapa nganggap baik yang itu bukan agama dianggap baik, suatu aturan agama, faqad syara'a, berarti dia telah membuat syariat menantang Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahaya itu. Bisa jadi kita termasuk orang yang diusir oleh malaikat-malaikat Allah ketika hendak meminum air telaga Nabi karena kita banyak berbuat bid'ah. Ya. Ketika ada orang-orang muslim mau dekat merangsek ke telaga Nabi, mau minum telaga Nabi. Karena kalau orang minum dari telaga Nabi enggak pernah akan haus seumur hidupnya. Selama-lamanya, selama-lamanya. Abidul abad, untuk abadi, enggak akan pernah lelah, enggak pernah haus. Ya, itu nikmat luar biasa. Ada beberapa umat Nabi yang ketika mau minum dihalau oleh malaikat, diusir. Kata Nabi, ummati, wahai malaikat, itu umatku. Loh, Nabi kok ngerti kalau itu umatnya? Ada bekas-bekas wudu, putih, bersih dari bekas-bekas wudunya. Kata malaikat, wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggal engkau meninggal dunia. Setelah engkau meninggal dunia, praktek bid'ah macam-macam. Ya. Jadi cukuplah kita mempraktekkan yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ketika setelah amin diam lama gitu ya. Iya. Ketika setelah mengucapkan amin diam lama, mungkin istisan kita dia masih ngapalno.
Cuman ada sebagian kecil dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, ya. Jadi saya katakan sebagian kecil dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i itu ada sebagian yang mengatakan ngasih jeda waktu, memberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca surat Al-Fatihah. Jadi waladhdallin amin, menang sudah sampai 2 menit misalnya, memberikan kesempatan makmum untuk baca surat Al-Fatihah. Ini sebagian kecil dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, ya. Dan kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Anda bisa lihat dalam beberapa kitab, termasuk dalam kitab Tawdhihul Ahkam, termasuk dalam kitab Taisirul Alam, ya, kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak ada ketentuan dari Nabi kita Muhammad SAW ngasih jeda semacam itu, nggak ada itu, ya, dikasih jeda 2 menit menang wae, nggak ada, satu hadis pun nggak ada. Itu hanya pendapat sebagian kecil dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Insyaallah cukup nggih? Ya, ini ada 2 hadiah ini. Gimana ini? Tanya jawab ya. Saya nggak bisa bacanya. Ya. Bagaimana praktek mengusap kepala? Kalau yang bisa langsung dapat hadiah, monggo. Nggih. Nggih. Kita aja nggih. Dapat 40, Pak. Yang lain monggo. Nggih, monggo. Yang benar, yang bagus. Ya, monggo. 1 kitab. Ini kitab bagus ini. Islam telah sempurna. Mungkin dari ibu-ibu ya. Ya. Nggih. Termasuk syarat sahnya sholat, sebutkan 2 saja. Hadiahnya kita bagus ini. Syarat sahnya sholat 2 saja. Monggo Bu, yang keras Bu. Niat dan apa? Niat dan baca basmalah. Kurang tepat Bu. Yang lain monggo, nggih, itu. Gimana? Saya tanyanya syarat loh ya, bukan rukun loh ya. Saya jelaskan dulu, syarat ini kewajiban yang wajib dilakukan sebelum. Kalau rukun, kewajiban yang wajib ditunaikan di dalam. Ya, terus kan 2 Bu. Kurang 1 lagi Bu. Ayo, kurang 1 Bu. Dapat 50% itu. Ya. Ya sudah, ya. Jadi termasuk syarat itu wudu, menghadap ke arah kiblat, menutup aurat dan seterusnya, dan monggo sudah. Iya. Oh gitu. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ustaz gimana? Langsung ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bisa dipraktekkan langsung dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.